Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begini, beberapa hari yang lalu saya pernah mengupload video tentang akuisisi arsip pandemi COVID-19. Tapi saya merasa ada hal-hal yang perlu saya tambahkan dari konten itu. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan uh, kabar bahwa UNESCO, ICA, IFLA, ARMA, dan lain-lain mengadakan joint statement tentang pentingnya akuisisi arsip ini. Sebelum kita lanjutkan, saya sarankan bagi teman-teman yang mengikuti channel ini supaya dapat menikmati tayangan ini dengan lebih terstruktur, dengan lebih terurut. Silahkan nikmati melalui playlist dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini supaya kita terus terhubung satu dengan yang lainnya. Oke, mari kita mulai saja masuk ke konten utamanya. Sekali lagi, kenapa pembahasan mengenai akuisisi arsip pandemi COVID-19 ini menjadi penting? Setidaknya saya mempunyai beberapa alasan. Yang pertama adalah kita perlu melakukan rebound. Begini ceritanya. Jadi kan ketika pandemi ini terjadi, seluruh sektor, seluruh aspek itu mengalami kejatuhan. Dari peristiwa jatuh itu, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memantul lebih cepat dan lebih tinggi dari yang semula. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah alasan yang paling saya tidak suka, yaitu alasan bahwa para pakar sudah memprediksi bahwa ke depan mungkin akan terjadi pandemi lagi. Entah itu serupa, entah itu berbeda, dan yang tidak diketahui adalah kapan waktunya. Daripada saya dikira mengarang, saya cuplik saja beberapa salah satu statement dari Menteri Pendidikan misalnya. Silakan simak penuturan beliau. Kita melalui suatu krisis yang sudah diprediksi, tapi kita tidak mendengarkan sebagai dunia. Kita tidak mendengarkan saintis. Marilah kita belajar dari COVID untuk kita sekarang mendengarkan seluruh saintis dunia yang sudah sepakat bahwa climate change itu merupakan problem utama manusia ke depan ini. Bukan hanya pandemi, tapi juga ada satu krisis lagi yang potensinya lebih besar lagi, yaitu climate change. Itu alasan lagi yang saya perlu teringat bahwa kita sedang menuju normal baru atau new normal. Nah, untuk itu maka kita juga butuh semacam data, informasi, bahkan knowledge tentang bagaimana perubahan perilaku yang kemudian adaptif dan antisipatif terhadap persebaran atau penanganan pandemi, atau bagaimana caranya memutus pandemi ini, sehingga kita perlu melakukan perubahan-perubahan di semua sektor kehidupan kita. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian saya membayangkannya nanti akan digariskan oleh pemerintah, sehingga pemerintah memerlukan formulasi bagaimana seharusnya warganya berperilaku, berinteraksi, melakukan model ekonominya dan seterusnya. Pemerintah bisa melakukan formulasi kebijakan kalau kemudian pemerintah tidak punya data yang cukup, sehingga alternatif solusi yang dibutuhkan tidak tersedia. Itu alasan ketiga. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih yang harus diakuisisi? Jadi saya mendorong arsip yang apa saja yang harus diakuisisi adalah, yang saya dorong adalah semua sektor. Jadi baik itu dari sektor penanganan pandeminya, dari sektor penelitiannya, dari sektor pengendaliannya, dari sektor ekonomi dan macam-macam. Intinya adalah semua sektor. Kenapa? Kembali ke alasan utama tadi, bahwa kita perlu segera rebound, segera
memantul lebih tinggi dari kondisi semula. Karena kalau tidak ini sangat berbahaya. Nah, untuk melakukan itu sebenarnya, untuk melakukan untuk melakukan akuisisi, jadi kita mendorong semua entitas, semua pelaku, entah itu pemerintah, swasta atau apapun, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan perhatian pada arsipnya, atau kalaupun mereka menyebut dokumen, arsip atau dokumennya. Jadi berinvestasilah sedikit di bidang kearsipan, di bidang pengelolaan dokumen, kalau itu Anda mengenalnya seperti itu, sehingga kita punya data yang solid, data yang valid, data yang terukur. Karena kalau kita tidak punya data ini, kita akan sangat kerepotan. Belum bicara soal data misalnya, saya mendengar bahwa sebenarnya pemerintah itu, sebagai contoh saja, saya mendengar bahwa pemerintah itu sudah siap memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meringankan beban masyarakat. Tapi pemerintah masih berhitung karena data penerima manfaat atau data penerima bantuan masih belum sahih, masih belum valid. Nah, betapa pentingnya itu. Nah, data-data ini, data yang valid ini ada di arsip dinamis yang ada di seluruh entitas, di seluruh pelaku bisnis, di seluruh, ya intinya di semua elemen bangsa, di semua sektor. Nah, ketika itu sudah terkelola dengan baik, maka kita bisa mendorong negara untuk segera mengambil aksinya, menentukan kebijakan-kebijakannya, arsip-arsip mana yang akan diakuisisi dalam kategori ini. Nah, maka kita butuh semacam kebijakan untuk bisa melakukan eksekusinya. Kalau kita gagal melakukan pendokumentasian, kita tidak melakukan, kalau kita enggan menambah sedikit saja investasi kita di bidang kearsipan atau pengelolaan dokumen, maka yang terjadi adalah kerugian yang sangat besar mungkin saja kita akan tanggung, atau setidaknya di masa yang akan datang kita akan mengalami kegagapan ketika pandemi terjadi lagi. Jadi ini bukan karangan, karena ini sudah dikatakan oleh para pakar di dunia bahwa pandemi mungkin saja akan terjadi lagi, dan itu tidak boleh lagi kita mengalami gagap ketika menghadapi pandemi di masa yang akan datang. Apa yang terjadi kalau kita sudah melakukan pengumpulan atau kita sudah melakukan akuisisi terhadap akuisisi arsip pandemi COVID-19? Maka yang harus segera dilakukan adalah memberikan akses luas-luasnya kepada masyarakat. Nah, mengenai akses, UNESCO bahkan sudah memberikan statementnya untuk mendukung semua negara untuk melakukan akuisisi dan melakukan alih media ke dalam bentuk digital. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah tantangannya masih dalam konteks akuisisi adalah bagaimana caranya kita mengakuisisi arsip-arsip yang dalam bentuk digital yang memang ketika diciptakannya tidak mempertimbangkan bagaimana cara menciptakannya, bagaimana cara merawatnya, apalagi bagaimana nanti cara menyelamatkannya. Karena dalam kedaruratan seperti ini memang arsip-arsip yang terlahir born digital itu, kebanyakan dari kita tidak memahami bahwa arsip ini arsip ini perlu untuk dilestarikan, setidaknya dikelola dulu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, para praktisi kearsipan, para penggiat arsip, masyarakat arsip, terutama lembaga kearsipan, untuk bisa merumuskan satu kebijakan bagaimana strategi yang terbaik untuk bisa melakukan akuisisi mengenai pandemi COVID-19 dengan cara efisien, efektif, dan tadi menyeluruh.
Saya yakin ini bukan hal yang mudah, tapi jika kita tidak mulai dari sekarang untuk memikirkan dan merumuskan strategi yang terbaik, kita akan tertinggal berlangkah-langkah. Dan mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi dan pendorong bagi kita semua, ya, terutama yang bergerak dan peduli di bidang kearsipan, untuk dapat memikirkan bagaimana caranya, bagaimana strateginya, kita bisa segera mengidentifikasi kekuatan kita di mana, tantangannya apa, solusinya bagaimana di tataran policy maupun di tataran praktis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.